lo pernah nge-tweet, so many people I know are getting married. I wonder if they know what they are getting themselves into. Maksudnya apa ini? That's so silly. Agama kita aja kayak udah mengesahkan itu, makanya kita harus sadar kalau kita mau nikah ya memang ada riskan itu, but it has to be calculated risk gitu. Okay. Like all the hormones of oh my god, kentutnya pun wangi. Oke, jadi kita ketemu lagi di Ngobrol Bareng. Kali ini bersama dengan Raline Shah, aktris Indonesia yang salah satu yang paling sukses dan juga paling cantik maybe. Dan yang paling penting dia punya kepedulian banyak hal di isu-isu sosial kayak women empowerment dan juga bullying. Lin, apa kabar Lin? Good, thank you. Oke, lo lagi sibuk apa sekarang? Lagi sibuk baru selesai syuting series, video original series yang bernama Dating Queen dengan Screenplay Productions. Wow. Jadi hari ini kita lagi di selang photoshoot buat Yes. posternya. Jadi ini sebenarnya kami lagi ganggu Raline yang lagi photoshoot di tengah-tengah untuk foto film terbarunya atau series terbarunya, dan kita dikasih kesempatan 10 menit buat ngobrol sama dia. Tapi kebetulan kenapa gue tadi bilang kami, karena ada Bubah di belakangnya. Hai, happy birthday! Selalu heboh deh. Wow. Thank you. Terima kasih. Wow. Happy I birthday feel like ya. it's not a birthday, it's a birthday week. Birthday week. So many cakes, thank you. Bersyukur banget. Jadi yuk kita berdoa dulu terus tiup lilin. Karena ini corona kan katanya nggak boleh pakai. Hebat ya. Tiup. It's hot. Ini salah satu kemampuan dia loh. Udah lumping. Tapi Raline ini bener-bener ini loh Kak, paling perhatian. Jadi tiap 12 malam, 30 Mei, jam 12 malam dia yang pertama kali ngucapin saya always. Selamat ulang tahun. Masa sih? Wow. Semoga nggak lupa ya tahun ini. That's a true friendship loh. 11 tahun, 11 tahun selalu gitu. Dan pertama justru malah Raline yang Raline. ngucapin ulang tahun. bukan pacar aku, malah Raline. Masa sih pacarnya pada sebelah dia loh. Karena sebelahan nggak Yang nelpon. mana tuh? Tiap tahun nggak Yang mana, ganti. Bah? Oke, jadi sekarang lagi sibuk bikin series di Indonesia dan saat ini lagi pemotretan terbaru. Tapi selain itu, apa lagi kesibukan? Aku dengar kamu juga sempat bolak-balik Indonesia, Amerika, Lin. Yeah, I was doing some theater studies di sana. Aku ambil sekolah komedi di Los Angeles, terus sempat ambil acting di New York juga, di Lee Strasberg. Jadi beberapa kursus di sana. Wow. Ya, dan ada beberapa manajemen yang interested represent aku, cuman aku belum bisa nerusin karena aku memang banyak kerjaan juga di sini di Indonesia yang sebenarnya aku pengen banget fokus di Indonesia dulu ya. Menurut aku di sini tuh potensinya besar sekali dan kenapa nggak ilmu yang kita dapat di sana kita coba berkarir di sini dulu gitu. Oke. Kalau ada yang di sana ya rezekinya ya nanti pas kita benar-benar bisa komit ke sana, tapi bolak-balik lumayan capek. Oke. Cuman untuk menimba ilmu ya I think it's worth it ya. Tapi menarik banget sih, Bah. Seorang aktris yang udah filmnya macam-macam, terus sekolah lagi, bahkan komedi di Amerika Serikat, dan untuk dipraktekin di Indonesia. Kalau Buba, kamu tertarik nggak untuk sekolah makeup artist lagi? Itu ada dalam rencana saya, cuman karena COVID lagi nggak bisa. Soalnya Raline sempat kan mau pindah ke sana kan. Jadi mau ngikut dia numpang sama Raline. Iya, iya. Boleh, Bang. No, actually bagus sekali maksudnya kita kalau suka sesuatu kita pelajari karena memang Yeah. saya sekarang pengen fokus ke komedi. Jadi ini seriesnya juga komedi, aku juga executive producer di sini. Terus film insya Allah tahun ini komedi lagi di Indonesia. Jadi I just wanna fokus di genre di mana aku benar-benar bisa bikin orang ketawa, bisa bikin orang happy. Film terakhir saya juga Orang Kaya Baru juga komedi kan. Dan alhamdulillah banyak orang yang bisa nikmatin film itu dan mendapat banyak pelajaran juga dari film Iya, itu ya kan. Tapi ini menarik banget sih ya, maksudnya udah jadi aktris besar tetap sekolah dan mengambil jurusan yang sangat spesifik menurut gue, yakni komedi, karena memang pengen fokus di yang bergenre komedi, which is Iya. really good. Just for now. For now ya, oke. Iya. Buba kayaknya nggak bisa lepas dari Raline deh. Cantik banget. Karena dia make upin soalnya dia mau lihat ini kurang apa. Enggak. Tapi memang cantik banget loh dia. Oke, gue tahu kalau Raline itu juga selain aktris, lo juga in some way we can say that you are very active
dalam memperjuangkan isu-isu perempuan, women empowerment, terus women gender equality gitu. Gue pengen bandingin sih sebenarnya, Lin. Lo ketika sekolah di US dan ketika lo melihat perempuan di Indonesia, posisi perempuan di dua negara ini kayak gimana sih di kacamata lo? Menurut saya kalau misalnya di negara developing countries ya, memang struggle-nya jauh lebih besar. Tapi sebenarnya pada intinya kita semua manusia, women go through the same thing gitu. Dimana men are always dominant. Ya sekarang udah lebih equal, cuman it's a man's world out there. Misalnya dengan startup atau tech startup aja kita bisa lihat cuma 2% funding yang untuk women led or women found companies. Padahal kesuksesan atau optimalnya perempuan atau their productivity level is actually about 38% higher than men. Women-led companies are actually more efficient and more productive. But then statistics, people don't really watch the statistics. They're just used to status quo yang laki-laki have to be the leader and this and that. I don't agree that women are better than men. I think women have things that they can do that men cannot do, and men also have things that are but they have to work together and they have to be in harmony. Ya. Pada akhirnya akan saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan. Bukan masalah siapa yang lebih hebat, siapa yang harus lebih tinggi daripada yang lain kan. Tapi menarik banget sih, Bah, kalau misalnya di Amerika wakil presiden perempuan ini baru Kamala Harris. Iya. Kalau di Indonesia kita udah punya presiden perempuan bahkan. Jadi sebenarnya Indonesia nggak selalu kalah dalam hal women empowerment dan gender equality kan? Iya benar, dan actually di Indonesia so many wonderful women ya, kayak Ibu our Minister of Economy, like Sri our Mulyani, Finance Minister, like our Kehutanan, Menteri Kehutanan is also a woman. I mean there's so many opportunities, kuotanya udah ada, tinggal dipenuhi, di fill in dengan perempuan-perempuan yang berkualitas, yang punya ambisi, yang passionate tentang isu-isu itu gitu. Tapi sebenarnya sekarang juga kayak perempuan itu gajinya lebih besar loh, kayak penyanyi paling gede cewek, aktris sekarang paling gede cewek. Iya nggak sih? Ini benar, banyak kayak begitu. Benar. Misal nih penyanyi cowok 100 juta, cewek udah ada yang sampai nembus ke 500. Wow, bahkan dulu KD sempat 1 miliar tuh sekali manggung. Kak Anggun? Iya, Kak Anggun. 1 lebih. Yeah, there's definitely commercial value in women, but of course there's another issue that maksudnya women have to look a certain way, they have to dress a certain way, they have to be sexy to be commercialized untuk so that men can enjoy the visual of a woman. Nowadays kita lebih embrace ke apapun body shape kita, apapun ras kita, kita mau tinggi, pendek, there's no ideal. Women should just be appreciated to be a woman. Tapi aku setuju banget sih, sekarang aja kayak misalnya Victoria's Secret, ya kan? Dulu show-nya harus skinny, harus ya kan? Harus tinggi, walaupun embracing different colors of skin ya. Tapi sekarang tuh udah ya Victoria's Secret nggak akan bisa bertahan kalau hanya pakai cara lama gitu. Makanya sekarang fashion show pun ada yang badannya oversize misalnya, dan ada yang badannya misalnya nggak seperti skinny, very skinny kayak model gitu, dan ya semua dunia udah berubah kayak gitu. Iya, dan itu bagus karena memang a woman yang kita lihat di media itu nggak realistis gitu. Mungkin 2% dari wanita di seluruh dunia looks like that. 2%. Dan yang ngomong kayak begini adalah perempuan yang perfect banget loh secara fisik sebenarnya. Aku aja sendiri, jujur aja, maksudnya now I'm a lot older. I started my career in my 20s kan, late 20s. Aku mulai film pertama 27-28. Sekarang aku udah 37, kayak ya badan aku pasti berubah. Pasti kita gain weight, pasti bentuknya juga berubah, stamina kita juga berubah. Mau kita se-keep up gimana pun, memang kita harus terima bahwa you have to embrace being a woman, you have to embrace aging gitu. I don't agree with kayak kita umurnya berapa tapi masih pengen kayak anak ABG gitu. Ya, it's fine if you can, but it cannot be natural and people have to know that. Kayak so many people love Jane Fonda misalnya. Jane Fonda is one of my biggest, like the best actresses, the best humans in entertainment. Tapi Jane Fonda looks like that karena dia operasi tiap 3 tahun. Iya, benar. Jangan orang kira Jane Fonda bangun-bangun udah kayak gitu. She got rid of her ribs, kayak tulang pinggulnya supaya badannya masih bisa kayak gitu. Karena as you get older, it's not gonna look like that. Jadi you have to be realistic aja. If you wanna look a certain way, there's some sacrifices, dan sacrifices itu worth it nggak? Dan
aku ngerasa bahwa kayak seiring dengan kita lebih conscious, lebih sadar baik gitu, kenapa kita nggak bisa menerima perempuan apa adanya aja, dan lebih appreciate kayak otaknya, bagaimana mereka menjalankan sehari-harinya, bisnis mereka, how they treat people around them, how they care about the environment, how they raise their children. Sebenarnya the most important thing about being a woman is actually how they, if they have children, how they raise their children, because that's your legacy gitu. Oke. Tapi ada beberapa pria loh di sini kalau misal ceweknya terlalu pinter, mereka malah ketakutan. Ya, I think that's valid ya. Maksudnya jadi manusia, we get intimidated by something yang kita nggak paham, kita nggak ngerti. Mungkin kita ngerasa lebih, ya men kan punya ego yang lumayan. Banyak banget yang cowok akhirnya, waduh kalau misalnya istri gue lebih sukses, istri gue gajinya lebih gede, gue merasa insecure. Dan dari insecure itu dia akan nyari pelarian, mungkin dari KDRT, mungkin nyari cewek yang lain ya kan, selingkuhan gitu. Tapi That orang happens. juga yang mau masuk ke dalam hubungan juga harus sadar, apalagi perkawinan, bahwa ke apa ya, loyalty itu nggak sesuatu yang pasti. Kalau kita nikah sama dia pasti nggak selingkuh gitu ya. Selingkuh itu pasti, itu sebuah kayak memang bakal ada atau ada, tapi itu risk yang kita mau ambil karena kita sayang sama dia atau kita percaya sama dia untuk jangka waktu itu. Cuman keinginan kita bakal berubah, keinginan secara couple juga bakal berubah, keinginan dia juga bisa berubah, dan seiring dengan waktu saya sadar bahwa orang itu akan melakukan apa yang mereka mau dengan siapa yang mereka mau. Jadi kita jadi orang yang sayang sama mereka harus ikhlas, harus sayang sama mereka apa adanya, harus nunjukin sebaik mungkin selama kita sama mereka, jangan ego-egoan gitu. Kalau gitu, you might as well be with someone else. Suami istri juga harus saling melengkapi, nggak apa-apa. Misalnya istrinya bekerja, suaminya yang misalnya lebih banyak ngurus rumah tangga, ya that's possible juga but sih. I mean polygamy is not like it's nggak akan mungkin terjadi itu. That's so silly. Agama kita aja kayak udah mengesahkan itu, makanya kita harus sadar kalau kita mau nikah ya memang ada riskan itu, but it has to be calculated risk gitu. And I think women need to understand, that's why it's so important that women itu bisa independen secara finansial misalnya, atau secara mental atau apapun, karena apa aja bisa terjadi. Kalau misalnya cowoknya juga nggak cheating, kalau cowoknya meninggal gimana? You have to take care of yourself, you have to take care of your children. That's why I always tell women, when you're heartbroken, sebenarnya tuh kayak rejection itu is God's protection for you, and time for you to kayak level up, level up, have your own business. Tuh, Bah, kalau misalnya ditolak, itu sebenarnya Tuhan sedang berbaik hati sama kamu biar kamu level up, Bah. Ya kan? Kalau misalnya patah hati, nggak pernah ditolak. nggak pernah, nggak pernah ditolak, tapi diapain dong? Diselingkuhin. Iya, maksudnya diselingkuhin itu kan sesuatu yang gimana ya, itu energi yang kita attract to ourselves juga. Gimana kita kayak, oke, kamu selingkuh, ya kamu masih sayang nggak sama orang? Kalau sayang sama orangnya maafin. Kalau kamu ngerasa itu ya udah lepaskan. Gimana? I mean it's free. People are free to love who they love and they will love who they love. Dan free to choose juga sih. Gitu. Iya. Tapi beberapa waktu yang lalu kita ngobrol soal bullying ya, Bang. Jadi bullying. Aku juga, terus Buba adalah dua orang yang dulu ketika kecil, ketika remaja, kayaknya akrab banget dengan yang namanya bullying. Kamu dulu dibully kayak gimana? Oh, dibully waktu foto sama Ralin. Ralin upload di Instagram Ralin. Masih ingat nggak ada yang komen, itu hidung apa tomat gitu? Tahun berapa itu? Iya, di sini di atas. Tahun berapa tuh, Pak? 2013. 2013. Itu kamu belum jadi Buba seperti hari ini? Belum. Gimana Kenalin kamu pertama kali. react? Kamu bereaksi dikatain kayak gitu gimana waktu itu? Gini, ada beberapa bulian itu tergantung kita sih nyikapinnya. Kalau kita nyikapinnya itu kayak, oh bulian ini sebagai, kita jadiin sebagai motivasi untuk memperbaiki diri. Terus kita ambil sisi positifnya. Kita bacanya itu dengan intonasi yang lumayan kayak, oh kayaknya ini deh, jangan sampai. Itu kan kita nggak pernah tahu nih Kak, kalau orang dalam tulisan itu intonasinya seperti apa. Kalau saya itu ngebacanya dihalusin dari saya sendiri. Jadi itu difilter ke diri saya sendiri. Oh itu masukan sih. Makanya operasi hidung sampai 4 kali kan waktu itu. Dan akhirnya sekarang kamu happy dengan sangat happy bentuk hidung kamu. Bahkan mantan-mantan saya pada ngechat, sama cakep ya sekarang. Tapi lo bagus banget, maksudnya mengubah bulian, hinaan, jadi motivasi buat diri sendiri. Kalau lo, Lin, lo maksudnya you are like goddess.
I have Pernah dibully to nggak honestly sih? say. course. Lo pernah dibully nggak sih? Zaman lo Iya. kecil atau ketika lo berkarir? Iya, waktu aku kecil sering dibully sih. Karena Karena ya I'm quite nerdy dan very tomboy. Jadi kayak kamu cewek apa cowok sih gitu. Oh, lu sama Selalu tomboy banget? Karena aku main sepak bola. buset. Terus kayak my grades are always good tapi aku nakal kayak Nah. bandel banget. Yeah, I always get bullied by girls, which is why actually I have a big issue with perempuan. Kenapa kita harus jealous-jealousan gitu? Kalau laki-laki kan kayak kalau nggak suka sesuatu, makanya banyak teman saya laki-laki waktu saya remaja, waktu saya Iya, kecil. iya. Kalau nggak suka bilang aja, lu bau atau hidung lu jelek. Iya, langsung apalah, aja. Heeh. bye gitu. Paling mereka bilang, setan lu udah lewat atau males hang sama dia, udah jelas. Tapi kalau gitu. teman-teman cewek tuh kayak gimana? dia bisa deket sama kita, dia bisa baik sama kita, tapi di belakang kita nggak tahu kan oke, perasaan oke. mereka gimana. Makanya I think as women, I know myself now. I mean, I'm a woman with a big personality. Jadi kalau mau berteman sama cewek lain tuh harus kayak sister. Aku ngerasa kayak sisterhood dulu. Kalau nggak aku nggak. I Dan don't nggak ada even bother. rivalry. Hah? Nggak ada rivalry, nggak ada My iri-irian. my biggest rival is myself. Ya. Myself yesterday for myself today. I don't really see other girls as rivals because apalagi di entertainment, I don't see it kayak pizza terus kita ngambil satu slice, sisanya tinggal 4 slice misalnya kalau 5 slice. I see it like everyone is their own pizza dan seiring dengan waktu, seiring dengan kita nge-add value dengan sekolah acting misalnya atau improve our singing or improve our skin or improve our body, ya kita bikin pizza kita sendiri, pizza kita yang lebih indah gitu. Yeah, yeah, Dan yeah. it's a marketplace with millions of people that can follow anyone on Instagram. So what's your flavor gitu? You make your own flavor. It's not like everyone's the Jadi same kayak lo flavor. nggak rebutan slice of No, pizzanya, no, no. tapi masing-masing punya satu pan Punya pizza pan masing-masing pizza. And gitu. you know, it's beautiful that we're all different. Like Raisa is different from BCL is different from Audi. Everyone's different. So then people can see apa yang bisa menginspirasi aku menjadi perempuan yang lebih baik, lebih Wow. sukses gitu loh. Ini keren banget sih. You Ini know? pendapatnya keren banget. Jadi perempuan nggak harus boleh saling menyerang karena biasanya yang merendahkan perempuan Ada mungkin perempuan sekarang juga adalah perempuan gitu, juga di Pak. dalamnya gitu. Kenapa harus kayak Harusnya begitu gitu? perempuan tuh support perempuan makanya Exactly. Makanya aku juga bergabung dengan Ibu Shinta Bubu. Kebetulan kita invest di beberapa Startup. tech startup, and then we started Super Girls in Tech, Super Women in Tech, di mana kita kayak bikin incubation program untuk tech founders yang women. So women support women. Sebenarnya Oke. women should support women dong. We go through the same pain. Yeah, Kita yeah, tiap yeah. bulan have our periods, have to Yeah, have yeah. children. Actually, for me, honestly, I want to tell women, like, if you want to attach to a man, that man has to really, really, really bring it, you know, really be nice to you because you have to give up so much. Apalagi cewek yang udah punya karir. We have to give up our bodies, we have to give up our brains, we have to give up our heart, we have to give up our time, you know? And Yeah, then so yeah. that's why when people get heartbroken, I always tell them, like, yo, that's God's protection. Why would you want to waste your time on someone of that level? I'm not talking about materi. I'm not talking about looks. I'm just talking about energy, you know. Ya, oke, So oke. like dulu aku nggak tahu juga. Dulu aku bucin banget kan. But now I'm just like next. Lagi deket sama siapa? Like you know, like next. Tuh. Ralin lagi deket sama siapa? Banyak lah. Biasanya cerita sama aku banyak. Sama kayak aku. Because why? Because I have to choose after, Iya, right? iya, So iya. I have to know them as a friend first and see, okay, are you worth it or are you not? That's the kind of level of woman I feel like perempuan-perempuan yang nonton ini harus kayak gitu. Dimana kita yang harus milih, bukan kita dipilih. Soalnya kalau kita meng-add value ke diri kita bisa milih. Dan juga kebutuhan kita apa mencari partner. Kayak kebutuhan ekonomi, kebutuhan misalnya sosial, status, atau kebutuhan pengen punya Networking, anak, atau kebutuhan psychologically mental support, you need Yeah. some support, atau memang kamu codependent, manja, orangnya perlu cowok gitu. Tapi kan kalau kita misalnya menggunakan waktu itu untuk sendiri, untuk beberapa waktu, we realize that sebenarnya space untuk cowok itu nggak bisa memenuhi semua juga. Oke, Ada oke. space-space yang harus dipenuhi dengan diri kita sendiri, mental, kayak kita harus meditasi, harus kuat secara mental sendiri, atau harus banyak ilmu lagi, atau persahabatan kita harus strong, karena kan the guy can just go away. Yes, So sure. you cannot count on your partner for everything gitu Oke, loh. tuh, Because that's when they go, you're gonna lose yourself. Oke. Dia pertanyaannya simpel banget, dekat sama siapa? Kamu dikuliahin sama Ralin kan, panjang kan? Sama, dekat sama siapa? Tapi udah ada yang paling mendekati ke kriteria Ralin nggak? Actually,
honestly, I've been so lucky. Maksudnya, the friends that I have are such quality boys and men. But it's also because aku juga orangnya very transparent, very honest, dan jujur tentang apa yang aku butuhkan, jujur tentang aku tuh siapa gitu. Pada akhirnya ya udahlah. Maksudnya we can try, kita bisa berniat nawa itu dengan sebaik mungkin, tapi kan pada akhirnya Allah yang menentukan. Tapi kan. tipe idaman kamu yang harus dimiliki oleh pasangan kamu tuh kayak gimana? Harus Syaratnya dimiliki. yang harus dimiliki. Well, I like orang ganteng, of course. Oke. I like athletic. Oke. Ada di I'm Karolin very nih. shallow actually. Terus. Because I don't need anything else. I don't need mental support. I have my Lo nggak friends. butuh financial support I don't juga? need financial support. I have my own thing. I don't need your social status. I don't need many things, but I need you to be hot because I like good looking Appearance. things. Yes. and people. Exactly. Dan itu sah-sah saja, itu valid. Ya, buat aku Everyone itu has a standard. kebutuhan right? aku ya. That's not a standard, that's a need. You've got to be hot. You've got to be hot. Well, sometimes hot is not really like Physical. juga physical juga. Sometimes hotnya kayak 6, tapi personality-nya 11. Yeah. So 6 plus 11 bagi 2 kan berapa tuh? Iya. It's quite a lot, like 8.5. So 8.5 is good, right? That's I good. like a Ini man that udah can masuk make me laugh. kriteria nggak, kenalin? Enggak, aku belum Oh. kenal sama dia. Cuman aku suka cowok yang bisa bikin aku ketawa. Oh gitu ya. Yang agak garing, yang nggak terlalu serius. Ya nggak terlalu serius ya. You know, I like cheesy, corny love. That's why I like younger guys. you Kok sama know? sih ini kita? Seleranya sama ya, Bang? Seleranya sama, Oke. ntar kedebut- Kalau Buba, ya. Buba youngernya berondong banget sebenarnya, Oh, Lin. really? Ya udahlah, age is just a number, okay? Tapi aku juga sama Ralin sih, lagi milih sekarang. Oke. Lagi milih ya, karena banyak pilihan. Banyak Kita yang milih, bukan kita dipilih. Bukan Tapi there's a tweet that I found so interesting, Lin. Lo pernah nge-tweet, so many people I know are getting married. I wonder if they know what they are getting themselves into. Maksudnya apa ini? Maksud aku kalau kita mau nikah itu atau melakukan apapun tuh harus ada calculated risk. Kalau mau nikah berarti kita udah menjanjikan diri kita untuk orang itu secara legal, Yeah. secara public, secara financial, secara personal kayak terikatan yang amat sangat dahsyat. Nah, kamu tahu nggak risknya juga apa? Bahwa people can also change their mind. So you have to take your time. Don't just get married kayak, wah I love this person. Love Atau is- karena social pressure. or social pressure, right? Yeah. Because love itu, in my experience, 1.5 year caps. Like Okay. all the hormones of, oh my god, kentutnya pun wangi. Setelah 1,5 tahun udah kelar itu barang. It's gone, you know? So you have to take your time, like get to know the person and see compatibility-nya Tapi, itu real atau enggak. Lo melihat diri lo akan menikah nggak? Maksudnya institutionalized dalam pernikahan nggak? Yeah, I think so. Because I want children. But I'm not rushing, you know? And I'm not... Kadang-kadang, Lin, orang mengatakan bahwa ketika lo udah 20-an something, di atas 25, atau menjelang 30, lo dikatakan, awas cewek nanti takutnya kadaluarsa, nggak ada yang laku, perawan tua lah, dan lain sebagainya. Iya, bisa aja kalau kamu malas. Kalau kamu mau. Dan kamu nggak punya pekerjaan, kamu nggak punya skill, kamu nggak Nggak punya punya aspirasi. pemikiran yang progresif, sure, you're gonna be Okay. old and ugly and no one wants you. Okay. But that's not me. Okay. So, walaupun It's true, right? That's true. Walaupun ketika lo tadi Right. nyebutin you are 37 now and you not married yet, nggak masalah buat I lo. think at any age, however you look, mau total status apapun, if we make ourselves berguna, mamaku selalu bilang orang Islam itu minimal we have to be seseorang yang berguna. Kalau kita berguna itu waktu juga nggak kayak gitu dan kita akan ketemu orang yang berguna juga. Misalnya we're doing some useful work, we're gonna Yeah. meet a soulmate yang doing useful Yeah, work and yeah. you're gonna get married. But for me, unfortunately, when I wanted to get married, nggak disetujuin orang tua. Terus akhirnya aku keenakan sendiri. Jadi sekarang aku enak sendiri, tapi I don't think kayak, oh aku anti nikah, no. Iya, iya. Jadi Tapi yang tambah tua emang lebih pinter, jadi kayak ngapain gue nikah sama lu ya? Kalau bisa jalan-jalan aja, bye. You know what I mean? jadi pesannya adalah jangan pernah keburu-buru.
Karena yang Iya. ngejalin pernikahan itu kan kita sendiri. Iya, benar. Bukan orang tua, bukan social pressure, bukan Iya. tetangga kita yang nyinggung-nyinggung, ih kalau udah usia 30, nanti kadaluarsa. Enggak juga. Maksudnya ya, karena tiap di hari usia... kita harus hidup Exactly. dengan konsekuensi nikah itu. Yang ngejalanin Kedua, kita yang paling soalnya, penting kan? bukan itu sih. Yang paling penting kalau misalnya kita nikah dan kita nggak ready, anaknya gimana? Anaknya trauma kan kalau orang tuanya berantem terus. Iya, iya. Atau orang tuanya sebenarnya nggak sayang sama one another, jadi anaknya kan kasihan. Jadi nikahlah ketika kamu udah siap dan ketika lo pengen dalam hati. Iya, lu pengen You ready, banget. lo pengen banget. Dan kamu ngerti riskannya itu. Oke, aku dari tadi kebanyakan diem soalnya. Pertanyaan buat Ralin, buaya atau singa? Hah? Pilih buaya atau singa? Buaya. Buaya. Oh, suka dibuayain. Buaya darat atau buaya laut? Apa sih ini pertanyaannya? Enggak, fast question aja pilih. Oke, udah buaya. Buaya ya, oke. Kucing atau anjing? Anjing. Kalau aku suka kucing, kepala hitam. Baca komen di IG atau balas DM? Balas DM. Gak pernah balas, biasanya langsung WhatsApp. Amerika atau Indonesia? Indonesia. Pemain film atau bintang iklan? Main film. Arifin Putra atau Richard Kyle? Richard Kyle. Arif, It's harder. oke, ya. I like you Arifin, but he's Sorry. harder. What can I do? Milan Fernandez atau Daniel Mananta? Nah, Fernandez. Gigi Hadid atau Bella Hadid? I don't care about them. They're pretty though. Oke. Sofia Lajuba atau Luna Maya? Dua-duanya lah. Support lah. Buba atau Rolly? Nggak kenal aku sama dia, kamu aja deh. Pertanyaan ngaco ya. Kacau nggak ada di sini. Itu aja. Terus apa lagi? Oke, ada lagi pertanyaannya. Tulus atau Judika? Dua-duanya. Dua-duanya, enggak kalau pilih salah satu. Dua-duanya. Emang Rally dengerin? Tunggu. lagu mereka? Tapi lo Judika, tahu. Judika kan dari Sumatera Utara dan udah kayak abang gitu. Tulus, I love his songs also dan sama-sama di Wardah kita jadi dua-duanya. Oke, ini ada pertanyaan yang agak kontroversial. You have to be ready for this. Karena ini juga untuk menjawab banyak pertanyaan di luar sana. Banyak yang mikir kenapa kamu nggak punya pasangan. Pertanyaannya lebih pilih dibilang nggak laku atau dibilang lesbian. This is a funny but controversial question, Ral. Tapi Rally pernah Sebenarnya digosipin aku itu. ada pasangan, I just don't go public with it. Bagusan lesbian atau nggak laku ya nggak laku lah. Bagusan nggak Karena laku. mungkin ada yang percaya juga kan. Masa aku nggak laku sih? Nggak ada yang percaya. Pede banget ya. Terlalu Jadi, laku. kru-kru semua di belakang kamera juga mengatakan nggak mungkin nggak laku. It's actually there's nothing. It's so funny that a lot of people think I'm lesbian. I'm so sorry to disappoint you lesbians, but I'm not lesbian yet. I'll call you. Yes. Tapi kalau Richard Kyle nembak Ralin, diterima nggak? He's my friend. Oh. He's my friend sih. He's my friend. But he's like a very good friend and I think chemistry cannot lie. No matter someone yang sehot apapun, if you have a more friend vibe, udah susah Udah banget. susah banget, susah iya. banget. Kayak misalnya Once you friend zone, temen kamu banyak model, terus banyak yang cakep-cakep misalnya kalau udah berteman ya Nggak bisa. iya, susah udah untuk susah pacaran. sih ya. Oke, ini pertanyaan juga yang menarik, Ral. Ralinsyah adalah wanita pemberani dan pantang menyerah, tapi tetap saja takut sama Laki-laki. I'm serious. Katanya milih, kok takut? Tapi aku katanya lebih suka takut. sama teman laki-laki I'm daripada scared. perempuan. No, I mean like kalau teman it's udah ada batasannya, but like if they come too close, I ignore them. I'm just like the kind of girl yang kayak, oh my god, I kind of like, okay bye. Next! Like I'm so bad. Yeah. Sampai kemarin aku deket gitu sama orang, mama aku bilang gini, iyalah biarin lah dia happy, paling 2 bulan udah bosen. Parah nggak? Waduh. Padahal nggak bosen, I actually love, Kacau. I'm afraid actually. I Oke. think, ya. Oke. Kamu pilih cowok yang sama-sama cinta sama kamu, sama-sama pengertian, atau cowok ini harus sama-sama sukses? Dua-duanya lah ya, wait, you have Dua- to Salah satu. choose. Kamu pilih lebih dia perhatian, atau kamu lebih harus dia sama-sama harus sukses? dia sama-sama sukses atau sama-sama pengertian. Jadi kalau dia sukses terus nggak pengertian, Ya, yang pengertian dong. yang pengertian. Iya dong. Tapi sukses dia nggak harus, yang penting pengertian dulu. Iya dong. Oke. Karena kan sukses bisa satu orang yang sukses. Nggak harus dua-duanya. Kalau dia ngerti kita lebih sukses nggak?
That's an interesting point of view. Ralin, aku lagi satu. Salah satu kesalahan terbesar Ralin yang pengen Ralin misalnya balik ke zaman dulu, apa yang pengen kamu hapus? Kebucinan hidup aku gitu, you know. Sama. I spend so many nights focusing on one person. There's actually billions. Gitu kan. Tapi kan kalau kita lagi emosi dan I'm the kind of person kayak I'm so loyal, mau apapun yang terjadi. Kamu pernah tergila-gila sama satu orang, Lin? Yeah, I'm a human being, of course. Dan Aku itu kenal itu ya? cinta bertepuk sebelah tangan atau gimana? Enggak, kayak pacaran terus kayak ya when you're too young kan it's not the time to get married, so the boys will pasti pacaran sama yang lain atau misalnya beda agama. Jadi pernah diselingkuhin? Of course. Oh my god, sekelas Siapa Ralin itu? pernah diselingkuhin. It's not about me though, it's Oh, men because men they're different also, Yeah, right? yeah, yeah. Hormonally the way they And think not and every everything. man is like that. Not every right? man is like Oh, that. berarti diselingkuhin bukan berarti kita ini kurang sesuatu ya. Iya, Tapi makanya emang- Kadang-kadang yang salah Iya. adalah nyelingkuhin. Iya, Benar tuh. sebenarnya kalau misalnya orang selingkuh Jauh sih, berubah. it's selingkuh itu something yang kayak people just don't talk about, but it happens all the time. Oke, ini jadi pertanyaan terakhir karena dia udah harus cabut. Lin, kalau misalnya banyak perempuan yang merasa sekarang insecure dengan dirinya, nggak pede, aku pengen jadi aktris kayak Ralin Shah, cuman aku dari daerah, aku nggak cantik, aku nggak putih, apa yang pengen kamu sampaikan? I think sekarang zaman kayak everything is on the internet, so if you think you have talent, ya udah diasah aja talentnya, bikin konten sendiri. Dan insya Allah kalau misalnya kamu memang bertalenta, pasti bisa. Karena bukan kayak zaman dulu di mana aktris harus ke Jakarta dulu, harus bersusah payah, harus dari status ekonomi apa segala macam. Anyone can be an actress, anyone can be famous now. You just have to come up with sesuatu yang kreatif, sesuatu yang pintar, sesuatu yang bikin orang ngelirik, dan sesuatu yang bisa membuat orang mendapat perspektif beda tentang hidup yang bisa memperkaya hidup mereka gitu. Biarpun itu lucu atau dramatis atau apapun, I think if you add value, pasti perhatian akan tertumpu pada kamu. Dan nggak harus jadi yang misalnya kita memaksakan kita harus sama-sama cantik atau sama-sama apa. Misalnya Kiki Syah Putri, dia bisa dibilang kalau misalnya aku sama Ralin, dia cantik Ralin of course, tapi Kiki punya kelebihan dan juga punya marketnya sendiri gitu. So kalau aku sih melihatnya kita cari tahu apa keunikan dari kita dan kita asah, dan itu jadi kayak komoditas Iya. paling berharga dari kita untuk Ya, kita jual. dan nggak ada yang nggak bisa juga. Mungkin untuk beberapa orang lebih mudah, tapi menurut aku di dunia ini yang sekarang tuh nggak ada yang nggak bisa. Yeah. Semuanya tinggal di DM, tinggal di email, tinggal kayak zaman dulu tuh kan nggak mungkin kita bisa ngomong sama menteri misalnya kan. Sekarang menterinya juga follow kita follow menterinya, bisa DM and everything. It's such an open world gitu. Tinggal kitanya gimana itu. Oke. Gua ada pertanyaan lagi nggak? Udah sih kayaknya karena udah dipanggil. Udah dipanggil. Oke, bye. Oke, Lin, thank you Thank you so much ya, Sorry Ralin. kalau ada salah silap ngomongnya. Enggak ada, itu malah Itu seru. ceplas Enggak, itu banget. seru banget. Itu nanti bikin highlight. Iya. Nanti bikin highlight nanti. Iya. Thank you ya, Lin. Thank Sukses you terus so ya, much. Lin. Thank you. Thank you. Bye.